Nah, Dan ini ternyata itu juga berdampak ke mental dia, jadi suka nggak mau sekolah. Waktu itu sempat mogok 3 bulan nggak mau sekolah. oh, karena Jadi berdampak ke situ ternyata. Jadi kan saya mikir, oke. nggak masalah gitu. Oh ternyata terus jadi mogok sekolah. Oke. Tapi so far Atta sekolahnya masih di sekolah yang biasa ya? Sekarang iya Sekolah di biasa. Iya. biasa ya. Nah, itu pernah nggak sih maksudnya ada kepikiran apakah memang harus saya nggak tahu ya apakah memang ada sekolah khusus untuk anak sensorik yang sensory disorder atau memang mereka sengaja di istilahnya ya masuk ke sekolah biasa biar mereka bisa blend in dengan anak-anak jadi mereka mungkin pelan-pelan terbawa gitu. Biasa kembali atau gimana ya pemikiran? Iya kan, kalau yang saya tahu sekarang masalahnya sensory disorder itu belum masuk ke bukunya. Ini nanti bisa ditanya lebih ke psikolog ya. Jadi ini belum masuk ke penyakit mental illness yang tercatat gitu. Jadi sensory disorder itu masih seperti gejala dianggapnya. Jadi misalnya Oke, anak autisme, anak ADHD itu pasti ada sensory disorder-nya gitu. oke. Tapi nggak berdiri sendiri gitu. Untuk di kitabnya para psikolog itu mental illness. Jadi kayaknya belum Oke, dianggap ini tuh anak berkebutuhan khusus gitu. oke. Ya sebenarnya saya pikir memang mungkin enggak ya, karena kan sebenarnya normal-normal aja gitu. Cuma perlu lebih sabar, bisa lebih mengerti, itu sebenarnya bisa sekolah biasa. Atar juga sekolah biasa kok. Dari waktu di sekolah alam dia juga tercatatnya dia sekolah biasa. Sekarang di sekolah yang non alam, sekolah biasa, itu dia juga masuknya biasa. Bukan anak Oke. berkebutuhan khusus ya. Oke, oke. Jadi ya mungkin biar parents juga tahu kalau misalnya dengan apa adanya gejala seperti itu bukan berarti ya tadi dimasukkan ke HDAD ya kan yang untuk autism Ya itu enggak, nah, bukan bukan. ya. Jadi mungkin jangan terlalu cepat mengambil asumsi ya biar dia istilahnya beradaptasi ya, benar-benar beradaptasi. Mungkin tadi sekolah alam itu ide yang bagus ya. Jadi lebih Iya. banyak mengenal tekstur-tekstur ya. Iya Ah, betul, tapi ternyata nggak bisa begitu juga, karena kan anak saya ternyata kalau misalnya di kamar mandinya apa keramiknya nggak pas tuh dia nggak mau ke ah, kamar mandi. Terus ah. kalau hujan kan di sekolah alam pakai apa atapnya kan bukan dari genteng ya, jadi Ah, ah, ah. kedengerannya kenceng banget gitu. Nah itu dia juga Oh, kurang cocok. Iya. oke, Jadi oke. intinya sih sekolah itu emang anaknya yang harus seneng mbak, bukan orang tuanya. Iya, iya, betul, betul, betul. Itu saya Karena setuju saya, tuh. saya saya senang banget dengan konsep sekolah alam, saya suka sekali konsepnya gitu. Tapi ya anak saya kurang suka, jadi ya udah terpaksa saya pindahkan. Iya, karena yang sekolah anaknya ya, bukan mamanya ya. Betul. Iya, oke. Nah, sekarang mungkin kita masuk, tadi kan ada sesi terapi, ya kan? 1 minggu 2 kali datang ke tempat terapi. Nah, tetapi kan Ya. kemudian akhirnya menemukan GrowFit ya, untuk bisa istilahnya menjalankan sekalian terapi, sekalian physical activities di rumah. Nah, itu pertamanya gimana sih Mami Feli bisa ketemu GrowFit dan apa sih yang dirasakan setelah ada GrowFit di rumah untuk Atta? Iya, pertama kali ketemu Growfit tuh sebenarnya saya suka lihat iklannya di Instagram awal-awalnya. Terus saya sering lihat, terus saya baca, aduh bagus juga ya. Kayaknya perlu nih, soalnya kan di kompleks saya kebetulan di playgroundnya tuh nggak ada monkey bar seperti ini gitu. Karena kan perlu bergelantung itu. Terus ternyata COVID kan, terus saya malah jadi kayak lebih terdorong, wah ini emang perlu nih gitu. Karena waktu nggak ada COVID, Pak, kita bisa ke mall, ke yang tempat permainan anak di mall tuh kan banyak ya manjat gelantungan. Nah sekarang kita nggak bisa kemana-mana, untung ada GrowFit. Jadinya saya mas suami pikir ya udahlah investasi deh nih, beli GrowFit buat anak-anak biar bisa main di rumah, betah di rumah gitu. Terus emang Oke. dampaknya kelihatan banget sih Mbak. Dari awal tuh dia masih agak takut-takut, tuh sekarang jadi lebih lebih cepat gitu. Terus dia lebih bisa swing, udah nggak begitu takut dengan swing, kan dia swing tuh agak-agak takut awal-awalnya. Sekarang dia udah enak gitu. Oh, oke.
Untuk teksturnya gimana? Kan kita di climbingnya ada sensorik dari rubber, kemudian ada rope-nya. Itu udah semua udah berani pegang, udah nggak ada masalah. Udah, nggak Udah. ada masalah. Oh, Dan oke. adiknya juga bisa main, jadi wah yaudah deh buat adiknya juga. Terus tadi ini ada yang tanya katanya dalam sehari itu berapa lama sih main CrossFit? Kalau misalnya Atar sendiri sama adiknya mungkin ya. Oh, saya sih bebasin aja ya, dia mah sering masuk tiba-tiba bangun tidur atau pas siang-siang main sendiri. Atau kadang tuh kalau dia lagi bosen, terus kan dia suka nonton TV, terus saya bilang, ah udah sudah kebanyakan nonton TV, main gitu. Terus dia mau main CrossFit gitu. Terus nanti dia suka nemu-nemuin cara-cara sendiri gitu, gantungannya macam-macam. Dia kreativitas juga terasah. Betul. Dan mungkin harusnya lebih percaya diri ya. Ya benar. Jadi lebih percaya diri untuk keluar main. Sekarang udah bisa main sama ada anak-anak lain di kompleks. Oh, oke. Yang favoritnya apa sih? Atar di bagian growfitnya yang favoritnya apa? Yang paling selalu dimain. Favoritnya mau dipanggil aja anaknya suruh main. Lagi tidur kan? Atar. Ini panggil Tata main. Nah, kita mau lihat ya Atar langsung main di GrowFit. Kita mau ketemu Atar juga. Tuh, Atar favoritnya mainnya di mana tuh GrowFitnya? Atar, apa kabar? Ya. Halo, Atar nggak tidur siang? Enggak. Oh, enggak. Atar suka nggak main GrowFitnya, Atar? Suka nggak main GrowFit? Suka. Oh, tuh, wow. Atar paling suka yang mana GrowFitnya? Suka main yang Paling mana? suka yang mana, Tar? Aku paling suka yang ini. Oh, suka yang itu. Wow, hebat. Kalau sering main nanti tangannya semua kuat. Iya. Iya. Nanti belajar Iya. Atar. Ini kamu bilangnya main apa, Tar? Kalau ini, Tar? Gym. Kalau yang bagian ini awo ya? Iya. Bebas ya, boleh dikasih nama apa aja, yang penting anaknya happy. Iya. Betul. Tapi gimana, Mami Feli happy kan nih dengan adanya GrowFit di rumah? Iya, senang, Mbak. Senang banget. Adiknya juga jadi udah mulai manjat-manjat kan. Adiknya baru umur setahun. Oh, Dia udah mulai lihat kakaknya, jadi dia suka-suka manjat-manjat yang kali sini. oh, oke. Jadi investasi buat long term ya, buat lama ya nanti sampai ke depan ya. Iya. Iya, tuh lagi swing Atarnya di belakang. Itu dia tuh, ya. Kalau untuk sebesar Atar, kalau misalnya sebesar Atar yang tadi Atar swing di trapeze itu juga bisa jadi ayunan. Atar pernah nggak duduk di situ? Oh, belum pernah tuh, Tar. Nah, itu bisa dipakai buat main. Jadi memang kalau misalnya dari kita sendiri kan GrowFit ini free play ya. Kita nggak bilang bahwa Atar harus begini, harus begitu. Nanti mungkin itu dari sesi terapinya nanti dikasih tahu mana yang lebih menonjol ya untuk Atar ya, memperkuat yang mana. Tapi kalau dari GrowFit tadi seperti yang Mami Feli bilang, kita memang maunya anak-anak ini bermain free play, jadi mereka bisa kreatif. Mereka yang mencari sendiri mau main gimana. Iya. Gitu. Nanti kadang suka ada di belakang, manjatnya dari belakang gitu, bisa juga dia. Betul. Karena kalau biasanya kita dikte harus main begini, anak-anak biasanya jadi bosen, jadi nggak mau. Jadi iya. Biarin aja mereka bermain. Tapi sejauh ini ada ini nggak, apa namanya, kalau kita kan dari GrowFit tidak ada yang ujung-ujung tajam ya. Mungkin Mami Feli perhatikan juga ya detail-detailnya. Jadi untuk iya, grip-gripnya, iya. Betul. Semua trapisnya, kayunya kita semua nggak ada yang istilahnya kesuban gitu kan, nggak ada yang keluar sama sekali ya. Jadi aman buat Atar ya. Aman banget. Sama ini suka ada ininya kan, jadi nggak licin ya. Oh iya, sensorik rubber. Iya.
Ya, oke. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya mau anaknya main kayak Atar ya, boleh ya langsung ke Growfit Playground, lihat kayak Mami Feli punya satu di rumah ya. Jadi istilahnya nanti mau COVID nggak COVID, setiap hari bangun tidur, siang juga anytime bisa main ya. Iya, betul. Adiknya kemana ini adiknya? Adiknya ada di luar. Oh, Soalnya kalau di saya belakang. pasti mau itu, mau masih menyusui kan dia. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke. Oh, tapi 1 tahun udah berani mulai naik apa main-main ya? Udah berani naik-naik juga ya? Udah mungkin karena sering lihat ya, Iya, sering iya, lihat betul. kakaknya. Heeh. Wow, tuh naik. Ya, nanti biasanya anak-anak duduk di atas ya. Nah, jadi di sini ada yang tanya Iya, juga. betul. Mm-mm. Iya, duduk di atas. Nah, di sini ada yang tanya, dari Ahmad Andre, ini start untuk usia berapa? Jadi tadi seperti Mami Feli bilang, adiknya Atar usia 1 tahun sudah mulai mau manjat-manjat talinya. Jadi kalau misalnya lagi belajar jalan, itu pun Growfit dia bisa belajar berdiri, belajar grip ya, Betul, itu terutama untuk belajar grip berdiri ya. ya. Heeh. Betul. Belajar Jadi adiknya belajar berdiri kayak banyak dari Growfit juga. Jadi dia sering pegangan terus merayap gitu kan. Oke, nah jadi bisa dijawab langsung sama Mami Feli yang memang sudah pengalaman ya. Mami Feli ini udah pengalaman untuk anak-anaknya sendiri gitu. Dimana sih seorang ibu pasti akan memberikan yang terbaik ya untuk anaknya ya. Iya. Gitu. Tuh udah Oke. duduk kan dia masih cukup. Tapi Mami Feli pernah coba naik nggak? Pernah. Nggak Bagus apa-apa. buat ini apa? Tulang punggung ya. Betul, betul. Jadi kita Oh, betul-betul. sebagai orang tua harus bisa mangkibar apa apalagi kalau misalnya kita di rumah depan komputer, depan handphone, badan kita tuh pennya lebih meringkuk ya. Jadi kalau misalnya kita mangkibar sehari nggak usah lama-lama, maksudnya nggak usah yang terlalu lama, sebentar aja kita akan membuka kita punya punggung. Jadi nanti kalau misalnya Iya. kita sudah usianya lebih lanjut, nanti tulang belakangnya tidak sakit gitu. Hmm, hmm, Nah, hmm. itu sudah jadi sudah kita konsultasikan juga ke dokter kemarin yang sebagai tamu kita juga dokter Erik. Jadi memang disarankan seperti itu sebagai orang tua anak-anak monkey bar itu sangat perlu. Apalagi kalau kalau ayahnya Atar kalau misalnya mau fitness atau pull up di situ juga bisa. Iya. Ya, pull up. Iya. Nah, kalau cowok ternyata pull up, nah itu juga bagus. Kalau Mami Feli bisa Iya. pull up, juga pull up. Bagus itu. Gantungan aja. Stretching, jadi kita stretching ya. Jadi satu alat bisa dipakai untuk satu keluarga karena kan bisa sampai Iya. 150 kilo ya. Hmm, hmm. Oke, nah Oh, terus sekarang 150 kilo. Bagus, bagus. ya bisa sampai Berarti kuat. 150. Iya. Kuat, kuat. Jadi kalau mau naik bareng-bareng jagain anaknya ke atas juga nggak apa-apa. Iya, iya. Ya. Oke, nah terus sorry ini ada pertanyaan lagi itu ditempel di tembok pemasangannya aman untuk berat orang dewasa. Baru tadi kita bicarakan ya, jadi memang ditempel Iya. di tembok. Ini kita bor, tapi di bornya Mami Feli juga tahu semua yang kita bor di tembok tidak ada skru yang keluar, semua kita cover dengan rubber. Jadi anak-anak bermainnya aman. Kemudian untuk orang dewasa boleh. Jadi beratnya bisa sampai 150 kilo. Malah sebenarnya pernah dicoba sampai 200 kilo masih kuat. Seperti itu. Cuman kita ambil lebih ke Aman. pertengahannya aja, ambil 150 kilo gitu, seperti itu. Jadi tadi saya bilang bisa dipakai untuk anak, untuk ibu, untuk ayah, semua bisa dipakai. Seperti itu ya. Nah, terus kita kembali lagi ke Atar nih, Mami Feli. Rencana ke depannya Atar nih gimana nih? Atau misalnya Atar akan terus harus terus terapi atau misalnya sampai sampai bagaimana? Misalnya Atar bisa stop terapi ya. Nah, terus Atar mau jadi apa sih nanti sudah besar? Scientist sama inventor. Scientist sama apa? Inventor. Oh, Inventor. Oh, sama kayak anak tante ya. Anak tante juga sama, pengen inventor juga. Tuh, nanti Mau dua-duanya bikin hebat. apa yang ada AC-nya? Apa yang ada artinya? Apa Kak? Tas yang ada AC-nya, Tante. Kenapa tasnya dikasih AC? Panas ya? Biar bisa ditutup mukanya jadi ngadem.
biar ngadem terus katanya. Oh, biar adem. Ya, soalnya lagi panas ya, jadi di rumah aja atarnya. Ini pinter banget. Tuh ya, kalau Itu jadi kita mungkin karena dengan terapi dan ketekunan dan keuletan dari orang tua, kita bisa melihat hasilnya ya, sangat positif sekali. Ya, jadi kalau misalnya, kalau Mami Feli nggak cerita sebelum-sebelumnya nih yang suka begini begitu, kita nggak percaya. Kalau misalnya kita lihat iya, sekarang, kita nggak percaya, gitu loh. Dan iya kita yakin betul. itu ke depannya juga akan jauh lebih baik lagi, ya kan? Iya. Pinter banget. Terus jadi rencana ke depannya gimana, Mami Feli? Atar, kalau Iya. Atar sih ya bakal terus main aja terus sekarang mah. Waktunya bermain ya Kak. Ah, Naik iya kan? sepeda ya Kak. Banyak-banyak di alam ya. Iya. Suka Nanti berenang ya, Atar ya? iya nih sedih karena COVID jadi nggak bisa berenang ya Kak. Ya, disabarin dulu aja, main grafit aja di rumah ya. Nanti kalau udah Iya. bisa keluar, baru nanti dibagi Ini juga keluar. bisa buat di pool-pool gini juga bagus nih katanya nih. Ditarik-tarik gitu kan. Oh, latihan tangan juga ya, buat kekuatan Iya, tangan. narik. Wah, ini kita baru ketemu nih kayak begini nih. Wah, bisa apa lagi, Ata? Kayak kayak yang orang besar kan kalau di Ya, apa gym suka yang gini-gini. ya, betul, 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 betul. Itu Atanya lagi swing lagi tuh. Itu nggak semua anak Iya. bisa itu, terutama kalau awal-awal, karena biasanya mereka nggak kuat untuk pegangan, untuk gripnya, sama mereka punya bicep juga nggak kuat untuk hold mereka punya badan. Nah, Oh, jadi itu ini udah, mungkin ini kali diakalin saya ada sofa di ujung jadi dia bisa berdiri terus dia ya, pegang itu terus dia gantung. oh, oke, 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 oke. Jadi dia ada tumpuan dulu ya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya pun dia mau menjatuhkan badannya di situ nggak apa-apa sih ya. Iya, bisa. Oke, wah hebat. Atar hebat ya. Biar sehat terus ya Atar. Oh, mau coba duduk katanya tante. Coba dulu kita lihat ya. Ini Atar semangat banget. Wow. Pegangan Oke. ini, Kak. Tapi dipegangin. Ya. Ya, Bener bisa. pegangannya kenceng ya. Nah, nanti Bisa. itu terapisnya bisa diturunkan kalau terlalu pendek kepalanya. Oh iya benar. Bisa Ah, dipanjangin. iya, bisa Yeay. adjustable. Udah? Udah. Udah. Iya. Oke, Mami Feli, ini mungkin yang terakhir nih, kita mau tanya nih dari Growfit. Apa sih mungkin pesan-pesan ya, atau mungkin masukan-masukan untuk orang tua lain gitu. Apa sih yang harus dilakukan supaya bisa mengetahui apakah ada gejala sensory disorder atau enggak, atau kalau udah tahu harus gimana. Pesan yang sangat penting gitu untuk anaknya berdasarkan pengalaman dari Mami Feli. Kayaknya yang paling penting tuh kita harus bisa berkoneksi sama anak. Jadi harus dekat sama anak, sering ngobrol. Jadi kita bisa tahu kondisi-kondisi yang ada di dia. Dan yang paling penting jangan anggap anak kita tuh kita. Karena dia pasti beda. Jadi semua anak itu beda. Dan sebenarnya emang saya agak kurang setuju dengan label-label anak berkebutuhan khusus, autis atau apa. Karena saya sih percayanya semua anak tuh kayak spektrum warna gitu ya. Jadi setiap anak pasti ada beda-bedanya sendiri dan punya keindahannya sendiri. Itu aja sih. Betul, betul, betul. Biar kita Wow. juga nggak stres. Biar nggak banding-bandingin. Kalau lihat Mami Feli seperti sekarang, ya kan, masih muda terus, berarti ini gak stres, berarti ini semuanya lancar ya. Amin. Nanti harus ikut juga nih, harus ikut pesan-pesannya dari Mami Feli biar tetap awet muda juga.
Eh, Oke, kalau gitu. Berserah sama Tuhan, berdoa. Betul, betul. Tapi tetap berusaha ya. Ya, Oke, oke, Mami Feli, terima kasih banyak ya atas waktunya. Nanti kita bisa kontak-kontak lagi via Growfit. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mengenai Growfitnya, mau perpanjang atau apa, flexibility-nya untuk talinya, ditanyain aja. Kita anytime kita jawab. Oke, oke ya. ya, terima kasih ya, Mbak Ata. Kris. Bye, Tuh, Ata. ada Pak. Sampai ketemu lagi. Bye. Makasih ya. Bye. Terima Sehat-sehat ya. kasih. Oke. Sehat juga Mbak Kris. Ya. Oke, semuanya sesinya hari ini sudah selesai. Jadi tadi kita sudah dengar pengalaman langsung dari Mami Feli yang memang anaknya memiliki sensory disorder, sensory integration disorder. Nah, jadi dengan pengalaman-pengalaman itu kita bisa belajar gejala apa yang biasa dan gejala apa yang memang tidak biasa atau tidak normal. Tapi harus diingat seperti tadi Mami Feli bilang bahwa kita tidak mau melabel anak-anak bahwa anak ini seperti ini atau anak ini autis atau apa karena pada dasarnya mereka adalah pribadi yang baik dan mereka adalah masih istilahnya kalau kertas putih mereka masih seputih kertas itu yang harus memang kita didik harus kita isi dengan cinta kasih sehingga anak itu bisa tumbuh dengan lebih baik dan juga akan menjadi berguna untuk orang tua untuk negara. Oke, jadi kalau misalnya mami-mami atau parents ada pertanyaan seputar sensory disorder seputar IG Live ini, nanti bisa nonton lagi di recording IG Live-nya atau bisa langsung kirim direct message ke Growfit. Dan kalau mau bertanya mengenai Growfit Playground, untuk respon yang lebih cepat bisa langsung lewat WhatsApp. WhatsApp bisa nanti langsung cek di bio, di link bio di Instagram. Oke, jadi jangan takut, jangan malu untuk bertanya karena kita siap ada di sana dan kita ingin parents memberikan yang terbaik untuk anak-anak di rumah supaya bisa melakukan physical activities. Karena seperti sejauh ini kalau misalnya kita berada di rumah baik WFH maupun home learning, anak-anak ini adalah mereka biasanya kurang beraktivitas. Dan memang sudah proven bahwa untuk anak-anak bermain dengan gym atau bermain dengan monkey bar atau bermain dengan climbing itu adalah penting sekali buat mereka untuk memperkuat mereka punya otot-otot sendi di seluruh badan. Ya, jadi kalau misalnya ada contohnya, kalau misalnya ada anak yang memiliki kaki yang rata, flat feet, nah jadi itu juga bisa dari kecil kita sudah bisa ajarkan mereka untuk climbing atau menaiki laddernya, sehingga mereka akan membentuk dari flat feet ini, mereka akan membentuk karena mereka terbiasa menginjak laddernya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang memang kita ingin semua parents ini mendapatkan manfaatnya dari Growfit. Oke, dan tidak luput dari itu, Growfit kita buat seaman dan senyaman mungkin untuk anak-anak, tidak menyakiti, sehingga mereka bermainnya sangat comfort. Oke, nah kita dari Growfit Playground, kita mohon undur diri, semoga hari ini edisi Instagram Live memberikan hikmah dan manfaat besar untuk Anda semua. Oke, terima kasih, selamat sore.